Yesaya pasal 18. Wahai negeri dengingan sayap di seberang sungai-sungai Ethiopia, yang mengirim duta-duta melalui laut dalam perahu-perahu pandan mengarungi permukaan air. Pergilah, hai utusan-utusan yang tangkas, kepada bangsa yang jangkung dan berkulit mengkilap, kepada kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai. Hai semua penduduk dunia, hai orang-orang yang mendiami bumi, apabila panji-panji dinaikkan di gunung-gunung, lihatlah. Apabila sangkakala ditiup, dengarlah. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Aku akan menjenguk dari tempat kediamanku dengan tidak bergerak, seperti hawa panas yang mendidih waktu panas terik, seperti kabut embun di panas musim menuai. Sebab sebelum musim buah, apabila waktu berbunga sudah berakhir, dan gugusan putik menjadi buah anggur yang hendak masak, maka Tuhan akan mengerat ranting-rantingnya dengan pisau pemangkas, dan menyisihkan carang-carangnya dengan memancungnya. Semuanya itu akan ditinggalkan bertumpuk-tumpuk bagi burung-burung buas di pegunungan, dan bagi binatang-binatang di hutan. Pada musim panas burung-burung buas akan bermukim di situ, dan segala binatang hutan pada musim dingin. Pada waktu itu juga persembahan akan disampaikan kepada Tuhan semesta alam dari kaum yang jangkung dan berkulit mengkilap, dan dari kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai, ke tempat nama Tuhan semesta alam, yaitu Gunung Sion. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan mempelajari firman Tuhan, patokan kehidupan dari kitab Yesaya pasal 18. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, bangsa Ethiopia adalah keturunan orang Kushi, anak Ham, cucu Nuh. Bangsa ini mengirim duta-duta ke Israel dengan harapan mereka dapat bersekutu melawan Asyur. Tapi rencana ini gagal. Tuhan tidak menyetujuinya. Sebab Tuhan mau memakai Asyur untuk menjadi tangan Tuhan menghajar orang-orang Israel supaya bertobat dan hanya mengandalkan Tuhan. Jadi di dalam setiap langkah hidup kita harus sungguh-sungguh menemukan rencana Tuhan. Lalu sesudah mengetahuinya, kita harus sungguh-sungguh taat melakukan. Sebab di luar Tuhan, kita semua gagal. Penyerbuan Asyur adalah rencana Tuhan. Dan Tuhan tidak akan menghalangi sampai tujuan Tuhan tercapai. Tuhan akan menyertai peristiwa penyerbuan Asyur itu supaya orang-orang Israel bertobat. Dari perikop ini juga kita dapat mempelajari bahwa Tuhan mencintai segala bangsa. Dikatakan bahwa orang-orang Ethiopia di ayat 7, pada waktunya Tuhan akan bertobat dan berziarah ke tempat nama Tuhan semesta alam, yaitu Gunung Sion. Mereka akan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam. Meskipun orang Ethiopia adalah orang asing, bukan bangsa Israel, tetapi mereka layak untuk datang kepada Tuhan karena Tuhanlah pemilik langit dan bumi dan pemilik seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. Ya, Tuhan mengasihi semua bangsa. Ini yang menggembirakan hati kita. Sebab itu mari kita bertobat agar kita diampuni dari penghukuman yang kekal. Selama masih ada kesempatan, mari kita datang kepada Tuhan. Carilah Tuhan dan hiduplah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.